Halo anak-anak hebat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang analisis data. Data adalah informasi yang kita kumpulkan dari berbagai sumber. Dengan mempelajari analisis data, kita dapat mengetahui cara mengumpulkan, membaca, dan memahami informasi dengan lebih mudah. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan cara mengumpulkan data dengan benar, mengidentifikasi cara membaca dan menafsirkan data, membaca serta memahami informasi yang terdapat pada data. Dengan kemampuan tersebut, kalian dapat menggunakan data untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Sebelum data diolah, kita harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Data adalah keterangan yang benar dan nyata mengenai suatu hal. Misalnya data tinggi badan siswa, data hobi siswa, atau data jumlah buku di perpustakaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Mari kita pelajari satu persatu. Mencatat langsung. Cara pertama adalah mencatat langsung. Data dapat diperoleh melalui wawancara, pengamatan, penelitian, atau pengukuran. Contohnya, menghitung hasil pemilihan ketua kelas, mengukur tinggi badan teman-teman, mengamati pertumbuhan tanaman, mewawancarai teman mengenai cita-citanya. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya biasanya lebih akurat dan mudah dipercaya. Membuat kuesioner atau angket. Cara kedua adalah menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner adalah lembar pertanyaan yang diisi oleh responden atau narasumber. Contohnya, guru ingin mengetahui hobi siswa. Guru dapat membagikan lembar angket yang berisi beberapa pilihan hobi. Jawaban yang diberikan siswa kemudian dikumpulkan dan dijadikan data. Menggunakan data yang sudah. Ada cara ketiga adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain. Contohnya, data sensus penduduk, data pengguna internet, data jumlah penduduk suatu daerah. Dengan menggunakan data yang sudah tersedia, kita tidak perlu melakukan pengumpulan data dari awal. Membaca dan menafsirkan data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah membaca dan menafsirkan data. Data yang masih acak biasanya sulit dipahami. Oleh karena itu, data sering disajikan dalam bentuk daftar tabel diagram. Dengan penyajian yang lebih rapi, informasi menjadi lebih mudah dipahami. Data dalam bentuk daftar biasanya masih tersusun secara acak. Agar lebih mudah dibaca, data dapat diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui informasi penting dari data tersebut dengan lebih cepat. Contoh membaca data daftar. Perhatikan data tinggi badan 10 siswa berikut. Dari data tersebut kita dapat mengetahui ada satu siswa dengan tinggi 131 cm. Ada dua siswa dengan tinggi 132 cm. Ada dua siswa dengan tinggi 134 cm. Ada dua siswa dengan tinggi 135 cm. Ada dua siswa dengan tinggi 140 cm. Ada satu siswa dengan tinggi 147 cm. Inilah yang disebut membaca data, yaitu mengetahui informasi yang terdapat dalam data. Menafsirkan data daftar. Selain membaca data, kita juga dapat menafsirkan data. Dari daftar tinggi badan tadi dapat disimpulkan bahwa siswa tertinggi memiliki tinggi 147 cm. Siswa terpendek memiliki tinggi 131 cm. Menafsirkan data berarti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Data dalam bentuk tabel. Selain daftar, data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Tabel membuat data menjadi lebih teratur karena disusun dalam baris dan kolom. Dengan tabel, kita dapat membandingkan data dengan lebih mudah. Membaca data pada tabel. Pada tabel nilai informatika dapat diketahui bahwa nilai 10 diperoleh 4 siswa, nilai 9 diperoleh 10 siswa, nilai 8 diperoleh 12 siswa, nilai 7 diperoleh 2 siswa. Informasi seperti ini diperoleh dengan cara membaca tabel.
Menafsirkan data pada tabel. Dari tabel nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi adalah 10, nilai terendah adalah 7. Selisih jumlah siswa yang mendapat nilai tertinggi dan terendah adalah 2 siswa. Inilah contoh penafsiran data dari sebuah tabel. Data dalam bentuk diagram. Selain daftar dan tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram membantu kita memahami informasi secara cepat karena menggunakan gambar dan bentuk visual. Jenis diagram yang akan kita pelajari adalah diagram gambar, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram gambar atau pikogram. Diagram gambar disebut juga pikogram. Pada diagram ini, gambar digunakan untuk mewakili sejumlah data tertentu. Misalnya satu gambar jeruk mewakili 2 buah jeruk. Dengan melihat gambar, kita dapat mengetahui jumlah data dengan mudah. Membaca diagram gambar. Pada diagram tersebut, Wulan memetik 4 buah jeruk, Hani memetik 6 buah jeruk, Aldi memetik 8 buah jeruk, Lintang memetik 10 buah jeruk. Untuk mengetahui jumlahnya, kita cukup menghitung banyak gambar sesuai keterangannya. Menafsirkan diagram gambar. Berdasarkan diagram gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lintang adalah siswa yang paling banyak memetik buah jeruk. Kesimpulan seperti ini merupakan hasil penafsiran data. Diagram batang. Diagram batang menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Batang dapat dibuat vertikal maupun horizontal. Semakin tinggi batang, semakin banyak jumlah data yang ditunjukkan. Diagram batang sangat cocok digunakan untuk membandingkan beberapa data. Membaca diagram batang. Pada diagram olahraga, kesukaan siswa. Sepak bola disukai 10 siswa. Bola basket disukai 5 siswa. Bulu tangkis disukai 8 siswa. Renang disukai 5 siswa. Informasi ini diperoleh dengan melihat tinggi setiap batang. Menafsirkan diagram batang. Dari diagram batang dapat disimpulkan bahwa olahraga yang paling disukai adalah sepak bola. Jumlah penggemar bola basket dan renang sama banyak. Jumlah seluruh siswa adalah 28 siswa. Diagram garis. Diagram garis menggunakan titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Diagram ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan atau perkembangan data dari waktu ke waktu. Misalnya perkembangan penjualan, jumlah pengunjung, atau pertumbuhan tanaman. Membaca diagram garis. Pada diagram penjualan tiket kereta api, Senin terjual 40 tiket, Selasa 20 tiket, Rabu 15 tiket, Kamis 10 tiket, Jumat 90 tiket, Sabtu 70 tiket, Minggu 40 tiket. Diagram garis memudahkan kita melihat perubahan jumlah dari hari ke hari. Menafsirkan diagram garis. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan tiket tertinggi terjadi pada hari Jumat sebanyak 90 tiket. Jumlah tiket yang terjual selama 1 minggu adalah 285 tiket. Dengan diagram garis, perubahan data menjadi lebih mudah diamati. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian menunjukkan persentase suatu data terhadap keseluruhan. Semakin besar bagiannya, semakin besar pula jumlah datanya. Membaca diagram lingkaran. Berdasarkan diagram buah kesukaan, apel disukai 9 siswa, pisang disukai 3 siswa, mangga disukai 6 siswa, melon disukai 6 siswa, jeruk disukai 6 siswa. Jumlah tersebut diperoleh dari persentase yang ada pada diagram. Menafsirkan diagram lingkaran. Dari diagram lingkaran dapat disimpulkan bahwa buah yang paling banyak disukai adalah apel. Buah yang paling sedikit disukai adalah pisang. Diagram lingkaran membantu kita mengetahui perbandingan data dalam bentuk persentase. Slide 27, latihan dan penutup. Sekarang, coba amati diagram minuman yang ditampilkan. Jawablah pertanyaan berikut. Diagram apakah yang digunakan? Minuman apa yang memiliki jumlah penjualan yang sama? Berapa selisih antara minuman yang terjual paling banyak dan paling sedikit?
Dengan berlatih membaca dan menafsirkan data, kalian akan semakin mahir memahami informasi di sekitar kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan teruslah berlatih menganalisis data. Terima kasih.